bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, khususnya para wali santri Pondok Al-Lu'lu' wal Marjan yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kita bisa berkumpul untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pahala yang agung dari amalan ini dan memberikan kepada kita ilmu yang berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis yang ke-24 dari 40 hadis yang menjelaskan tentang hati yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Hadis yang ke-24 ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam semuanya, sesungguhnya hati keturunan Nabi Adam semuanya itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Kaqalbin wahid yusarrifuhu haitsu yasha. Itu seperti satu hati yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan sebagaimana yang Allah inginkan.
Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang menggerakkan hati, gerakkan hatimu, gerakkan hatiku, gerakkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Gerakkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini hadis yang sangat agung yang ada hubungannya dengan masalah hati. Karena hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Munajjid hafizahullah dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang ada kaitannya dengan hati. Di sini disebutkan bahwa hatinya semua anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas ini hadis yang berkaitan dengan hati. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, disebutkan di sini bahwa hati anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya jari. Allah Subhanahu wa ta'ala punya jari. Dan jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak. Dan ini merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini dengan apa adanya, tanpa menyamakannya dengan makhluknya sama sekali. Kita katakan dan kita yakini tanpa keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya jari jemari. Bahwa jari jemari Allah itu banyak. Dan jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sama dengan jari jemari makhluknya. Jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan jari jemari makhluknya. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah tentang masalah ini. Dan keyakinan seperti ini, keyakinan yang mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah meyakini apapun yang datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menolaknya sama sekali. Kebaikan yang kedua, tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Itsbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak pantas baginya, tanpa menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah
tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Misalnya dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya jari jemari seperti jari jemari makhluknya. Tidak mengatakan demikian. Kalau ada orang mengatakan demikian, maka berarti dia musyabbih. Dia mumatsil. Dia adalah orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak mentakwil sifat-sifat itu. Misalnya mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu punya jari jemari, berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Maka agar Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, kita takwil jari jemari itu misalnya menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan jari jemari itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini menyerupakan Allah dengan makhluknya, kemudian mentakwilnya. Jadi orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kenapa dia mentakwil? Karena mereka menyangka bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis tertentu itu bermakna penyerupaan. Agar tidak bermakna penyerupaan, maka harus ditakwil. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini orang yang mentakwil setelah menyamakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak menafikan sifat-sifat yang disebutkan di dalam nas-nas yang sahih. Dengan mengatakan Allah tidak punya, misalnya ya, dengan mengatakan Allah tidak punya jari jemari. Ahlus-Sunnah wal Jamaah tidak seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkannya. Coba hadis ini direnungi kembali kata per katanya. Sesungguhnya semua hati anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Hati-hati tersebut seperti satu hati yang Allah Subhanahu wa taala mampu menggerakkannya sebagaimana Allah inginkan. Ya jelas di sini ada penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya jari jemari. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan sifat ini sama sekali. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat ini, tapi tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya jari jemari, tapi jari jemari Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan jari jemari makhluknya. Dan sebenarnya pembahasan masalah sifat ini itu sama dengan pembahasan sifat-sifat yang lainnya. Pembahasan tentang sifat juga sama dengan pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Allah itu banyak tidak? Banyak. Maka pembahasan tentang satu sifat itu sama dengan pembahasan tentang sifat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya punya sifat, Allah Subhanahu wa ta'ala punya zat. Maka pembahasan tentang sifat itu sama dengan pembahasan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, maksudnya bagaimana ini pembahasan tentang satu sifat
itu sama dengan pembahasan tentang sifat yang lainnya. Saya contohkan. Allah Subhanahu wa taala disebutkan punya rahmat. Rahmat termasuk sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Makhluknya punya kasih sayang tidak? Jawabannya, makhluk pun punya kasih sayang. Apakah kita katakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sama dengan kasih sayang makhluknya? Jawabannya jelas tidak. Allah Subhanahu wa taala punya sifat kasih sayang. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kasih sayang makhluknya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat ada, wujud. Ya. Apakah keberadaan Allah Subhanahu wa taala sama dengan keberadaan makhluknya? Maka jawabannya tidak. Ya, kita tidak boleh menyamakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan makhluknya. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala disebutkan punya kekuatan. Innallah huwa ar-razzaq dzul quwwah. Allah itu adalah zat yang maha pemberi rizki. Dan Allah Subhanahu wa taala punya kekuatan. Innallaha bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat, ya. Al-Qawi termasuk salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya kekuatan. Makhluknya juga punya kekuatan. Apakah kita katakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sama dengan kekuatan makhluknya? Maka jawabannya tidak demikian. Begitu pula sifat-sifat yang lainnya. Sebagaimana sifat-sifat tadi kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, begitu pula pembahasan masalah sifat yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya jari jemari. Tapi jari jemari itu tidak sama dengan jari jemari makhluknya. Kemudian pembahasan yang lain, Allah punya zat. Maka sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat makhluknya, maka begitu pula sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Inilah pembahasan masalah sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab sifat adalah akidah yang paling konsisten. Akidah yang paling mengakomodir semua penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam nas-nas yang sahih. Akidah ini juga akidah yang paling detail dan akidah yang paling selamat. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita harus benar-benar ya meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini min asabi'ir rahman, bahwa hati semua anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nama Allah yang lain? Misalnya min asabi'illah, atau misalnya min asabi'il alim, atau misalnya min asabi'i al-qadir, atau min asabi'i ar-razzaq, atau min asabi'i al-kabir al-azim. Kenapa min asabi'ir rahman? Ini untuk menunjukkan makna kasih sayang
dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati seorang hamba kepada apapun yang diinginkan olehnya. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati seorang hamba, itu didasari oleh apa? Oleh sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak didasari oleh sifat-sifat misalnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi didasari oleh sifat-sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak didasari oleh sifat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak didasari oleh sifat maha keras siksanya. Tapi didasari oleh sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan kaqalbin wahidin. Seperti satu hati. Ini menunjukkan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Bayangkan hati anak Adam itu sangat banyak sekali. Dan semuanya digerak-gerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak sulit, tidak menemui kesulitan apapun dalam hal itu. Walaupun hatinya para hamba Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala saat menggerakkannya seperti menggerakkan satu hati saja. Seperti menggerakkan satu hati saja. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa mudahnya hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir sama dengan penjelasan tentang penciptaan semua manusia dan pembangkitan semua manusia. Itu seperti penciptaan satu jiwa dan pembangkitan satu jiwa. Padahal yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Dan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Tapi itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti membangkitkan satu orang saja. Seperti menciptakan satu orang saja. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah." Ini di surat Luqman ayat 28. Tidaklah penciptaan kalian dan tidaklah pembangkitan kalian dari alam kubur maksudnya, kecuali seperti satu jiwa saja. Maksudnya seperti penciptaan satu jiwa dan seperti pembangkitan satu jiwa. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata kaqalbin wahid ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tidak seperti makhluknya. Yusarrifuhu haitsu yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan hati tersebut sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan hati kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk, na'udzubillahi min dzalik.
Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apalagi hanya menggerakkan hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala bisa menggerakkan hati seorang hamba kepada kebaikan. Allah juga bisa menggerakkan hati seorang hamba kepada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa jadi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, orang asalnya sangat buruk sekali, sangat bejat sekali, berlumuran dengan dosa-dosa, berlumuran dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya menjadi orang yang sangat mulia, menjadi sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sangat hati-hati dan sangat jauh dari kesyirikan kepadanya, menjadi orang yang sangat taat kepada aturan-aturan syariat, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya juga bisa. Ada orang yang asalnya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Setelah itu Allah gerakkan hatinya untuk menjauhi syariat, untuk menjauhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, kita harusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin hati kita akan baik terus. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang terus menjaga kebaikan hati kita, maka kita tidak akan mampu menjaga kebaikan hati kita. Makanya di dalam hadis ini disebutkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa dengan doa ini. Wahai Zat yang menggerakkan semua hati, gerakkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Gerakkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa dengan doa ini. Bagaimana dengan kita para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah? Harusnya kita lebih semangat dalam mendoakan hati kita dengan doa ini. Wahai Zat yang menggerakkan semua hati, gerakkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Tidak ada yang bisa menjaga kebaikan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang bisa menjaga keistiqamahan hati kita di atas kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menggerakkan hati kita mencintai kebaikan dan melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah bagian yang terpenting dalam jasad kita. Kalau dia baik, jasad kita akan menjadi baik. Kalau dia buruk, maka jasad kita juga akan menjadi buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mendoakan hati kita untuk kebaikan-kebaikannya. Agar hati kita menjadi baik dan akhirnya seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.
mendoakan diri agar terus berada di atas kebaikan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Sebagaimana kita diajarkan, dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan hati kita. Ya, di sini penjelasan tentang hati dan hati kita sendiri. Ya Allah, yang menggerakkan semua hati, gerakkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ini mendoakan hati sendiri. Maka para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, menjadi penting juga mendoakan diri kita. Menjadi penting juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat-hajat kita sendiri. Maka doakan diri kita dalam hal ma'isyah, ya, dalam hal kebutuhan hidup, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang lapang, yang baik, yang berkah. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala, ya, doakan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Doakan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan obat dari setiap penyakit yang menimpanya. Doakan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusannya. Agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan-urusannya. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya walaupun hanya sekejap mata. Dan seterusnya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita harus banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, ya. Dan ini kita dapatkan dari hadis ini, ya. Pelajaran ini kita dapatkan dari hadis ini. Sebagaimana kita dianjurkan untuk mendoakan hati kita, ya, maka kita juga dianjurkan untuk mendoakan diri kita, ya. Karena hati adalah sebab kebaikan diri kita. Sebagaimana kita dianjurkan untuk mendoakan hati kita agar diri kita baik, maka kita dianjurkan juga untuk mendoakan diri kita agar diri kita menjadi baik. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Musyafa atas nasihat yang disampaikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustadz izin membacakan J. Ustadz barakallahu fikum, izin bertanya, bagaimana hukumnya kita meminta doa atau titip doa kepada orang yang sudah berumroh ataupun haji, kemudian doanya ditulis atau diposting di medsos? Mohon dijelaskan adab yang baik atau benar untuk berdoa Ustadz. Syukran jazakumullahu khairan. Ya, ini ada dua sisi, ya. Sisi yang pertama adalah meminta doa kepada orang yang menjadi tamu Allah, baik dengan ibadah hajinya ataupun dengan ibadah umrahnya. Ya, menitipkan doa seperti ini baik, ya. Baik. Tidak masalah. Kenapa? Ya, ini termasuk di antara salah satu dari tawasul yang dibolehkan, yaitu bertawasul dengan doanya orang yang saleh. Ya, diharapkan orang yang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala itu doa-doanya dikabulkan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'ahum fa'ajabu. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dan mereka pun menjawab panggilan itu. Sehingga ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan doa mereka. Di antara keutamaan orang yang umrah, orang yang haji, itu doanya mustajab. Maka tidak masalah ya, kita titip doa kepada orang yang nantinya keadaan doanya menjadi sangat mustajab. Sisi yang kedua, sisi di-share ya di media sosial. Jadi doa yang dititipkan di-share di media sosial. Ini yang saya pahami dari pertanyaan. Anda melihat yang sisi ini tidak baik. Anda melihat sisi yang ini tidak baik. Ya, untuk apa kita ya menampakkan titipan doa kita kepada manusia? Apa tujuannya? Apakah itu bermanfaat bagi kita? Apa manfaatnya? Ataukah ini malah membahayakan kita? Membahayakan amalan kita? Kita kan minta doanya kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minta hajatnya kan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita titipkan, ya kita minta, kita pesan agar teman kita itu atau agar orang tersebut mendoakan kita. Tujuannya kan agar Allah Subhanahu wa ta'ala ijabai doa itu. Untuk apa kita pamer-pamerkan, kita sebar-sebarkan, kita share kepada banyak orang di media sosial kita? Anda melihat yang seperti ini tidak baik, ya. Maka harusnya dihindarkan. Harusnya dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana agar kita selalu merasa ikhlas dan nyaman akan ketetapan yang diberikan Allah kepada kita, agar tidak selalu merasa was-was dan khawatir? Atas nasihatnya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Jazakum khairan. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan sayang kepada hambanya yang taat kepadanya. Kita harus yakin itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, yaitu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ketakutan sedikit pun atas mereka pada masa depan mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih atas masa lalu mereka. Siapakah mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berusaha menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita telah beriman kepadanya, maka jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu akan menjaga hamba-hambanya yang taat kepadanya. Allah itu akan memperhatikan hamba-hambanya yang mendekat kepadanya.
maka jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis qudsi disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka silahkan dia berprasangka kepadaku dengan prasangka apapun. Kalau persangkaannya baik dan dia pantas dengan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan baik kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan baik kepadanya. Kalau dia persangkaannya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi buruk ya terhadapnya. Maka husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki keadaan kita. Jangan hanya husnudzan saja tapi tidak berusaha menjadi baik. Karena kalau kita husnudzan saja padahal keadaan kita buruk, maka jadinya seperti keadaan orang munafik. Ya. Seperti keadaan orang munafik. Orang munafik itu dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala padahal keadaannya buruk. Amalannya buruk. Tapi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keadaan yang tidak baik. Jadi keadaan yang baik itu kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik yang disertai dengan usaha memperbaiki diri yang terus-menerus. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Misalnya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ya hayyu ya qayyum. Wahai zat yang maha hidup dan maha mengatur. Birahmatika astaghith. Aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah melalui perantara rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua urusan hidupku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan sampai engkau biarkan aku walaupun hanya dalam sekejap mata. Ya, doa seperti ini sangat penting untuk terus kita baca. Dengan doa yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing kita. Akan terus menjaga kita. Akan terus memperhatikan kita. Karena kita berdoa terus kepadanya dengan doa tersebut. Dan kalau kita terus berdoa dengan doa ini, rasa was-was insya Allah akan hilang. Iya. Karena kita yakin dengan doa tersebut. Ya, ketika kita berdoa kan ada adab agar kita yakin dalam doa-doa kita. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian itu benar-benar yakin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika doa kita agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua urusan hidup kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sendiri walaupun dalam sekejap mata, maka ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa tersebut dan rasa was-was akan hilang. Kemudian yang ketiga, ya, tawakallah kepada Allah dan kuatkan iman kepada takdir. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semuanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik.
Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada hambanya yang baik. Dan imanlah kepada takdir. Semuanya akan berjalan sesuai dengan takdir yang Allah tulis. Semuanya akan berjalan sebagaimana ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita orang yang berusaha untuk menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita orang yang keadaannya baik. Allah itu maha adil ya. Allah itu maha adil. Kalau kita jujur ya dari dalam hati kita yang paling dalam. Kalau kita adalah orang yang menginginkan kebaikan dan itu memang ada di hati kita yang paling dalam. Kita benar-benar tulus. Kita benar-benar jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya membinasakan kita. Tidak akan menyimpangkan kita. Allah itu maha adil. Maka jangan sampai kita khawatir Allah menzalimi kita. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menzalimi siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun. Sekecil apapun tidak mungkin ya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman sekecil apapun tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Maka untuk apa kita was-was ya. Demikian wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir, apakah diperkenankan Ustaz? Ya, tafadhal. Izin bertanya Ustaz, Allah yang maha menggerakkan hati manusia. Bagaimana dengan doa seorang ibu yang meminta kepada Allah untuk senantiasa melembutkan hati anak-anaknya? Atau doa seorang adik untuk kakaknya yang sudah lama jauh dari Allah? Apakah keikhlasan seseorang yang mendoakan muslim lainnya bisa menjadi sebab Allah menggerakkan hati orang yang didoakannya agar selalu dalam kebaikan dan kembali kepada Allah? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Wa Ustaz. jazakum khairah, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan ini jelas ya, jawabannya itu sebenarnya sudah sangat jelas ya. Mungkin ini sifatnya sebagai penekanan ya. Sebagai penekanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa untuk menggerakkan hati seorang hamba. Dan disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan hatinya agar hati tersebut Allah gerakkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ketika kita mendoakan hati orang lain agar digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan, maka itu juga dibolehkan? Ya, jawabannya sangat dibolehkan sekali. Ya. Apalagi orang yang kita doakan adalah orang-orang yang sangat erat kaitannya dengan kita. Misalnya anak-anak kita. Kita doakan agar mereka hatinya benar-benar lembut ya. Agar Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini sangat bagus sekali. Misalnya seorang istri melihat hati suaminya sangat keras ya. Hati suaminya itu selalu berlaku kasar kepada dia. Atau suaminya tidak perhatian kepada istrinya. Akhirnya istrinya mendoakan suaminya agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati suaminya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati suaminya itu sayang kepada istrinya. Cinta kepada istrinya. Ini sangat dibolehkan sekali. Ini sangat bagus sekali. Karena tujuannya adalah kebaikan. Karena terjaganya nikmat pernikahan itu satu nikmat lain. Satu nikmat yang besar. Ya. Maka
Tidak ada masalah sama sekali. Sebaliknya, kalau misalnya ada seorang suami yang melihat istrinya hatinya keras, ya, apapun yang dilakukan oleh dia merasa yang benar, ya, tidak ada kata salah bagi seorang istri misalnya. Akhirnya suaminya ingin agar hati istri itu berubah menjadi lebih baik, agar Allah memperbaiki hatinya, agar Allah meneguhkan hatinya di atas kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu hormat kepada suaminya, dan seterusnya. Doa seperti ini sangat bagus ya. Sangat bagus sekali. Karena ketika hati seorang istri itu menjadi baik, hati seorang istri itu menjadi tawadhu kepada suaminya, ya, hati seorang istri menjadi lembut kepada suaminya, maka dia akan menjadi istri yang salihah, istri yang baik. Sehingga ini akan sangat bermanfaat bagi istri dan juga bagi suami. Seorang anak misalnya melihat orang tuanya jauh dari hidayah, atau malas menjalankan sholat, atau banyak melakukan kemaksiatan. Akhirnya anak tersebut ingin memperbaiki orang tuanya dengan doa-doanya. Maka boleh dan sangat dianjurkan bagi anak tersebut untuk mendoakan orang tuanya, terutama hati orang tuanya, agar hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan, agar hatinya dibencikan Allah Subhanahu wa taala terhadap keburukan, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya benci kepada keburukan, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya mencintai kebenaran dan kebaikan, ya, mencintai keimanan. Ini sangat bagus ya. Bahkan bakti seorang anak dalam bentuk seperti ini bisa jadi jauh lebih mulia, jauh lebih agung pahalanya daripada berbakti dalam bentuk memberikan harta benda. Karena ini pengaruh kebaikannya sangat besar sekali terhadap orang tua. Berbeda dengan hanya memberikan harta dunia. Walaupun dua-duanya adalah kebaikan. Tapi kebaikan doa itu jauh lebih dibutuhkan oleh orang tua. Ya. Demikian para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah yang bisa Ana sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan ketiga tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala atas ilmu dan nasihat untuk kita semuanya yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah kita akan bertemu kembali dalam program Karaman pada tahun pelajaran mendatang 2025-2026. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mudahkan dan berkahi kegiatan ini. Kami tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.